sunanul adzan, sunnah-sunnah adzan. Yang pertama at-tartilu. Sunnah adzan adalah tartil, ay yata'anna fih, yakni yata'anna pelan-pelan ya, jangan terlalu cepat adzan itu. Bi ayyajma'a baina kulli takbirataini fi nafasin wahid, dengan menggabungkan ya, antara dua takbir dalam satu nafas. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu maksud satu nafas, dua itu bukan Allahu Akbar setelah itu Allahu Akbar, tidak begitu. Jadi digabung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini sunnah. Jadi kalau ada azan misalnya Allahu Akbar, setelah itu Allahu Akbar lagi, ya sebetulnya sah saja azannya meskipun hilang kesunahan. Tapi khawatir nanti jadinya takbiran, takbir hari raya nanti. Mau mengadzani jadi takbiran. Wal baqi kullu kalimatin fi nafasin wahid. Sementara sisanya setiap kalimat itu dalam satu nafas. Dia sudah biasa azan dah. Yang digabung cuma takbir 2 kali dalam satu nafas. Ini sunnah pertama tartil. Sunnah kedua raf'us shaut likai yakuna ablagha fil i'lam, meninggikan suara. Jadi keras-keras lah azan itu. Karena apa? Di sini agar lebih sampai pemberitahuan azan itu. Azan kemarin kan pemberitahuan supaya sampai kedengaran. Kalau sekarang ada speaker ya enggak perlu keras-keras, sudah dikeraskan oleh speaker. Ini yang kedua. Sehingga kalau ada yang protes ini suara azan mengganggu. Yang terganggu suara azan ini biasanya makhluk halus. Ya, kalangan setan itu terganggu. Nah, nanti ada ini kalau orang kerasukan itu diazani, boleh diazani. Kemudian yang ketiga taskinur ra au fathuha fit takbiratil ula, mensukunkan ra atau memfathahkannya dalam takbir pertama, wa taskinuha fit takbiratis tsaniyah, dan mensukunkan pada takbir yang kedua. Jadi yang pertama Allahu Akbar disukun atau dimatikan Allahu Akbar, atau di fathah. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar misalnya. Bukan Allahu Akbar tapi Allahu Akbar, Allahu Akbaro, sambung Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh begitu. Tapi jangan Allahu Akbarillahu Akbar, ndak. Ya, di kasroh jangan. Yang ada di sini di fathah atau di sukun. Kemudian yang keempat at-taswibu fi adzanil fajr, membaca taswib dalam azan subuh. Wa huwa ayyaqul as-sholatu khairum minan naum, yakni mengatakan ya, as-sholatu khairum minan naum. Itu sholat itu lebih baik daripada tidur. Maknanya apa? Di catatan kaki, makna as-sholatu khairum minan naum, anna lazzatas sholah indal asyiqina afdalu min lazzatin naum. Bahwasanya kelezatan sholat bagi orang-orang yang cinta itu lebih afdal daripada kelezatan tidur. Nyamannya sholat itu lebih nyaman daripada nyamannya tidur bagi orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kayak orang kalau cinta bola misalnya ya kan, tengah malam itu bangun lihat bola. Padahal nyaman guring, bisa dibela-belain lihat bola karena apa? Karena tadi K7. Karena K7. Siang-siang ini kan musim kemarau nih, anak-anak di sekolah nih. Setelah sholat zuhur itu dikasih bola, main bola dia di lapangan. Padahal panas, disuruh belajar ngantuk. Jadi main bola begitu. Kenapa bisa begitu? Senang. Nah, as-sholatu khairum minan naum itu beritahu nyamannya sholat itu lebih nyaman daripada tidur. Naumnya ini panjang ya. Saya dengar ada orang adzan as-sholatu khairum minan naum. Ada yang begitu ya. Karena dia anggap ini bukan mat tobi'i ini, mat arid lis sukun juga bukan. Ini panjang ini, mat apa ngarannya? Mat layin. Jadi panjang, as-sholatu khairum minan naum. Jadi jangan sekedar taunya mat tobi'i dan mat arid lis sukun, ini mat layin. Jadi dibaca panjang juga. Marrataini ba'dal hay'alatain. Ini dibaca 2 kali setelah membaca hay'alatain, yakni hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Wa yusannu dzalika fil adzanaini, dan disunahkan baca as-sholatu khairum minan naum ini di dalam 2 azan, yakni azan pertama yang sebelum masuk subuh dengan azan kedua yang sudah masuk subuh. Wa yakunat tafriq
wa yakunu tafriqu bainahuma bi ibdalil muadzin, dan membedakan azan pertama dan kedua itu adalah dengan mengganti muadzin. Ini ada apa ini kok pada melihat ke sana? Jadi azan sebelum subuh satu, setelah masuk subuh satu, berbeda ya. Dulu Bilal dengan Ibnu Umi Maktum radhiyallahu taala anhuma yang disuruh azan oleh Nabi. Satunya sebelum subuh, satunya setelah subuh. Yang kelima tarji' artinya membuliki ya. Wa huwa al-ityanu bisyahadatain sirran qablal ityani bihima jahron, yakni membaca dua kalimat syahadat secara sir sebelum membacanya secara jahar. Jadi misalnya asyhadu alla ilaha illallah, sebelum membaca itu baca sir dulu, asyhadu alla ilaha illallah, baru baca yang keras, asyhadu alla ilaha illallah, baca lagi asyhadu anna muhammadar rasulullah, baru yang keras asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah itu tarji' namanya, sunnah. Kemudian yang keenam wad'ul muadzini isba'ihi al-musabbahatain fi udhunaihi as-somakhoin, meletakkan muadzin itu dua jari telunjuk ya, musabbihatain, dua jari telunjuk, fi udhunaihi as-somakhoini, di telinga yakni di lubangnya. Nah ini masuk jarinya sendiri, kalau enggak punya jari jangan pinjam orang lain. Pinjam ini sunnah ya, enggak begitu. Likai yustadalla bihi annahu yu'adzinu, agar ya menunjukkan dia itu sedang azan. Kalau enggak nanti diajak bicara temannya, kalau gini tahu dia sedang azan. Kemudian yang ketujuh al-iltifatu indal hay'alah fil azani wal iqamah, menoleh ya, ketika membaca hayyalah, yani hayyalas shalah, hayyalal falah, di dalam azan maupun di dalam iqamat. Fayaltafitu yaminan inda hayyalatil ula, hayyalas shalah, dia noleh ke kanan ketika membaca hayyalas shalah, hayyalas shalah ke kanan. Wa shimalan indal hayyalatis tsaniyah, dan menoleh ke kiri ketika membaca hayya alah yang kedua, yakni hayya alal falah. Sunnahnya begitu, karena dulu Nabi nyuruh Bilal azannya begitu. Salah satu hikmahnya kalau dulu kan supaya suaranya ke kanan ke kiri kelihatan, tapi enggak muter ya, enggak, kanan kiri aja. Kalau sekarang speakernya sudah ke sana kemari ya. Tapi tetap kesunahannya lakukan, enggak apa-apa. Kemudian yang kedelapan al-ijabatu minal mustami'i fil adzani wal iqamati walau min junubin, menjawab orang yang mendengar azan ini, menjawab azan dan iqamah meskipun dia junub, belum mandi besar, ada azan dijawab ya. Kalau kita ada kegiatan berhenti dulu dengerin, dijawab ya azan. Nanti ada sunnahnya berdoa setelah azan ya. Kemudian yang kesembilan ayyaqula ba'da sima'ihi asyhadatats tsaniyah, hendaklah dia mengatakan setelah mendengar syahadat yang kedua, jadi asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah ini di sini ada doanya, wa ana asyhadu anna muhammadan rasulullah radina billahi rabba wa bi muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Ini dalam riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Jadi setelah baca ada syahadat itu baca asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jawabannya kita apa ya? Wa ana asyhadu anna muhammadan rasulullah radina billahi rabba wa muhammadin nabiyya wabil islami dina. Lengkapnya begitu. Kemudian ibdalul hayyalah bil hauqalah lil mujib, wa ba'duhum yaqulu al afdal al jam'u bainal hayyalah wal hauqalah, mengganti hayyalah dengan hauqalah. Hayyalah itu yang hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, itu hayyalah. Kalau bismillahirrahmanirrahim basmalah. Kalau la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim hauqalah ya, hauqalah. Jadi kalau ada hayya alah tadi, hayya 'alas shalah, jawabannya diganti dengan hauqalah, yakni la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sebagian mengatakan yang afdal itu menggabungkan.
Jadi yang afdalnya digabungkan. Jawabannya adalah hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi dua itu. Hayya 'alas shalah kita katakan hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sebagian begitu. Sunnah. Yang ke-11 ayyaqula al-mujibu 'inda taswib shadaqta wa bararta wa bil haqqi nataqta wa ana dzalika minasyahidin. Menjawab ketika taswib, ya. As-sholatu khairum minan naum. Kita katakan shadaqta, engkau benar, wa bararta, ya, dan engkau berbuat kebaikan, wa bil haqqi nataqta, engkau mengucapkan yang benar, wa ana ala dzalika minasyahidin, dan aku menjadi saksi atas yang demikian itu. Ini kalau enggak biasanya kita baca shadaqta cukup. Ya, shadaqta wa bararta sudah. Kemudian yang ke-12 ad-du'a'u ba'dahu. Sunnah azan ke-12 adalah berdoa setelahnya bagi yang berazan maupun bagi yang mendengarkan azan. Apa doanya? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Ya Allah, ya, pemilik seruan yang sempurna ini. Was-sholatil qa'imah, ya, salat yang didirikan. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Berikanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah wal fadilah. Wasilah ini maknanya adalah manzilah, ya, manzilatan fil jannah, tempat di surga, tempat yang tinggi di surga. Wal fadilah, dan keutamaan. Wad darajatal aliyatar rafi'ah, derajat yang tinggi. Wa ba'athul maqamal mahmudan lilladzi wa'addah, dan berikan kepada baginda Rasul itu tempat yang terpuji yang engkau telah janjikan. Innaka la tukhliful mi'ad. Sungguhnya engkau tidaklah menyelisihi janji. Kau doakan Nabi kan sudah bagus. Kadang orang berpikir begitu. Nabi kan sudah nyata selamat. Kenapa didoakan? Doa itu kembalinya ke kita. Ini dalam hadis riwayat Imam Muslim kalau tidak salah ini, ya. Faman sa'alali al-wasilah halat lahus syafa'ah. Siapa yang mendoakan untukku wasilah, maka wajib atasnya mendapatkan syafaat. Sehingga kita mau dapat syafaatnya baginda Rasul, dengerin azan, setelah itu berdoa ini dan ikut sholat. Dengerin azan, berdoa, setelah itu dapat syafaat, ndak ikut sholat, ya, ndak pas. Kemudian yang ke-13 wa yazidu Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Jadi setelah doa azan itu banyak berdoa, bagus. Di antara di sini misalnya Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, aku mengharapkan, ya, meminta kepada Engkau al-afwu wal afiyah, ampunan dan afiyah. Sudah pernah saya bahas, afiyah itu kesehatan, tapi bukan hanya sehat dalam hal badan. Makanya fid dunya wal akhirah, dunia dan akhirat, atau fid dini wad dunya wal akhirah. Siapa yang diberikan afiah oleh Allah dalam hal agamanya, maka agamanya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari ketergelinciran. Allah berikan afiat pada badannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan afiat dalam hartanya, dalam keturunannya, Allah akan jaga itu. Sehingga ini doa yang Rasul ajarkan ketika paman beliau bertanya kepada beliau, diajari doa. Kalau aku minta pada Allah, aku minta apa? Kata Rasulullah, minta afiah. Nanya lagi, minta apa lagi? Minta afiah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah berikan keafiatan, Allah jaga. Dan niatkan minta afiat ini bukan hanya sekedar fisik, tapi keafiatan dalam agama kita, ya, dalam agama kita. Yang ke-14 wa yazidu rabbighfirli wa liwalidayya khamsan. Kemudian boleh ditambah, ya, dengan doa rabbighfirli wa liwalidayya. Ya Allah, ampuni aku dan kedua orang tuaku. 5 kali rabbighfirli wa liwalidayya, rabbighfirli wa liwalidayya. Kemudian dilengkapi warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini bisa amalkan, ya, banyak doa. Kemudian yang ke-15 wa yazidu Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa la tadurrahum wa wafiqhum wa wafiqna wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Ini sering dibaca pada sholat juga bagus doa ini, atau doa dibaca kapan saja. Ya Allah, berkahi untukku zuriatku dan jangan engkau jadikan bahaya menimpa mereka. Kemudian berikan kepada kami dan mereka itu taufik, yakni apa? Keselarasan antara keinginan kita dengan petunjuk Allah Ta'ala. Itu hidayatut taufik itu. Kadang kita itu ingin bagus, tapi kok sulit. Ingin bangun malam, ya, sudah setel sini. Bangun, dengar aja. Kemudian bangun, kemudian matikan alarm, guring lagi.
Kenapa jadi sulit ya? Atau ingin belajar sudah siap-siap ya, bikin kopi supaya tidak ngantuk ya. Kopinya habis setelah itu tidur. Ya. Enggak selaras itu antara keinginan dengan apa yang kita harapkan itu enggak terjadi. Ingin sekedar ingin. Maka kita bisa doa tadi, wa fikna li taatika, berikan kita ini keselarasan antara untuk mentaati engkau ya, karena bisa selaras itu antara sesuatu yang jelek selaras terus, hendak apa misalnya berbuat jelek mudah, terus hendak berbuat taat jadi sulit. Ini doa bagus. Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa la tadurrahum wa wafiqna wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Selaraskan kami dan juga selaraskan mereka zuriat kami itu untuk mentaati engkau, warzuqna birrahum, dan berikan kepada kami bakti mereka itu. Kemudian yang ke-16, wa yazidu ba'da adzanis subhi, dan ditambah setelah azan subuh, Allahumma inna hadza iqbalu naharik. Ya Allah, inna hadza iqbalu naharik. Sesungguhnya ini adalah datangnya siang engkau. Bakal azan subuh ini datang siang engkau. Wa idbaru lailik, dan perginya malam engkau. Wa aswatu du'atika wa huduru sholawatik. Ini suara seruan engkau dan hadirnya sholat engkau. As'aluka an taghfirali. Aku minta kepada engkau ya Allah agar engkau memaafkan. Begitu juga wa kadzalika fi adzanil maghrib bi ibdalil lail naharon wa nahari lailan. Begitu juga saat azan maghrib ya, tambahi doa Allahumma inna hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika, dan seterusnya. Lihat di kitabnya ada, tinggal dibaca. Yang ke-17 sunnah azan itu adalah as-sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dal azan ya. Sholawat atas nabi setelah azan, baca sholawat. Kemudian yang ke-18 ayyaqulal muadzin ala sallu fir rihal, ala sallu fir rihal. Muadzin mengatakan ya, salatlah kalian di tempat kalian, au fi rihalikum au fi buyutikum fil lailatil mumtirah wa dzatir rihi wa dzatiz zulumah, wa yakunu dzalika ba'dal adzan au ba'dal hayy 'alatain, wa qala ba'duhum yujzi'u anil hayy 'alatain. Ini dalam kondisi misalnya bahaya ya, atau dalam kondisi malam yang mumtirah, hujan lebat, punya angin badai ya, kemudian gelap. Jadi azan tetap disunahkan azan, tapi kemudian ketika hayya 'alas shalah bisa diganti sallu fi rihalikum au fi buyutikum. Setelah azan mengatakan sudah sholatlah kalian di rumah kalian masing-masing. Ya enggak usah datang, karena nanti ke bawah badai. Itu kalau hujan badai, gelap lagi. Kalau sekarang mungkin saat kemarin saat ada wabah dulu itu adalah dengar gitu. Ya. Sallu fi buyutikum misalnya ada. Kalau di sini ya enggak lah, lagi hujan di sana dengar aja dekat. Kemudian 19 ayyakunal adzan binadharil muadzin. Hendaklah azan itu menurut pandangannya muadzin. Kapan azan itu haknya muadzin. Ini kalau dulu ya. Karena muadzin yang menentukan ini sudah masuk atau enggak, sudah masuk waktu atau enggak. Sehingga ya muadzin, kalau ada muadzin yang diangkat tetap, dia berhak azan di situ, ditunggu waktu dia yang menentukan waktunya. Tapi kalau muadzinnya guring sudah masuk waktu, bangunin. Bangunin. Ini sunnah azan.